anak kucing putih pemberian teman nenek. Sore itu, langit desa sudah mulai berwarna jingga. Angin semilir membawa aroma tanah basah dan dedaunan tembakau yang baru disiram. Di sebuah dusun kecil, hiduplah seorang anak perempuan bernama Via. Usianya baru 7 tahun. Rambutnya pendek sebahu, wajahnya cantik dengan pipi yang selalu tampak merona karena sering bermain di luar rumah. Hari itu Via punya tugas kecil, menjemput neneknya yang sedang bekerja di sawah. Dengan langkah riang, ia berjalan melewati jalan setapak yang dipenuhi rerumputan liar di pinggirnya. Sesekali, suara belalang dan jangkrik terdengar bersahutan, membuat sore terasa semakin hidup. Inilah seperti kesampaian di teman sawah. Via terkejut. Sawah yang luas itu sunyi. Hanya tampak beberapa orang bapak sedang memanggul ember dan menyiram tanaman tembakau yang masih kecil. Via mengerutkan dahi. Loh, kok nenek nggak ada ya? Gumamnya. Ia memberanikan diri bertanya pada salah seorang bapak yang sedang merapikan cangkul. Pak, lihat nenek saya nggak? Katanya tadi nyiram tembakau di sini. Tanya Via sopan. Bapak itu tersenyum ramah. Oh, nenekmu ada di warung dekat jalan timur, nak. Tadi dia mampir sebentar. Katanya mau istirahat. Via mengangguk lalu mengucapkan terima kasih. Ia pun bergegas menyusuri jalan setapak menuju warung yang dimaksud. Baru setengah perjalanan, matanya menangkap sosok yang ia kenal. Neneknya berjalan pelan, dengan kain jarik coklat tua yang sudah agak lusuh. Sambil membawa tas anyaman pandan di tangan kirinya, Via segera berseru, "Nenek, nenek!" Nenek berhenti dan menoleh. Senyum hangat tersungging di wajah keriputnya. Tapi bukan itu yang membuat Via terbelalak. Di belakang neneknya, berjalan seekor anak kucing putih, bulunya halus, ekornya tegak, dan matanya jernih berkilau. Anak kucing itu tampak imut sekali. Langkahnya lincah, namun tetap setia mengikuti nenek. "Nenek, itu kucing siapa?" Tanya Via dengan mata berbinar. "Oh, ini," jawab nenek sambil menunduk sebentar menatap si kucing. "Kucing ini pemberian teman nenek. Katanya, kalau mau dirawat, biarkan saja dia ikut pulang. Kalau dia balik lagi ke rumah teman nenek, ya sudah, berarti memang bukan rezeki kita." Via semakin bersemangat. Ia menatap si kucing putih yang kini duduk sebentar, menjilat kakinya, lalu kembali mengekor neneknya. "Kalau begitu, semoga dia ikut sampai rumah, Nek. Aku ingin sekali punya kucing." Sepanjang jalan, Via tak henti-hentinya menoleh ke belakang, memastikan kucing mungil itu masih mengikutinya. Angin sore bertiup lembut, dedaunan jati bergoyang, dan suara burung-burung yang hendak pulang ke sarang menambah suasana desa semakin syahdu. Tak lama Nandoria sampai di halaman rumah. Rumah Via masih sederhana, berdinding anyaman bambu dengan lantai tanah yang dipadatkan. Atapnya dari genting tua yang beberapa bagian sudah mulai berlumut. Namun di halaman rumahnya cukup luas. Di depan rumah berdiri 2 pohon serikaya yang daunnya rimbun. Buah-buah kecil hijau muda menggantung menunggu matang. Via menoleh lagi ke belakang. Jantungnya berdebar. Dan benar saja, anak kucing putih itu ikut sampai ke halaman rumah. Ia kini duduk manis di bawah pohon serikaya, seakan sudah tahu bahwa tempat itu akan jadi rumah barunya. "Nek, Nek!" Dia beneran ikut sampai rumah," seru Via penuh kegirangan. Loncat-loncat kecil sambil tertawa. Nenek tersenyum bijak. "Natsan begitu, mulai sekarang kita rawat dia baik-baik. Dia sudah memilih untuk tinggal bersama kita." Via segera berlari mendekati kucing itu. Dengan hati-hati, ia mengulurkan tangan. Kucing putih itu mengeong pelan lalu membiarkan dirinya dielus. Rasanya bulu halusnya seperti kapas, membuat Via semakin sayang. Sejak hari itu, rumah bambu sederhana di ujung desa itu tak lagi terasa sepi. Via akhirnya punya teman baru yang selalu menemaninya bermain di halaman di bawah pohon serikaya. Dan bagi nenek, kucing putih pemberian tetangganya itu bukan sekadar hewan,
melainkan rezeki kecil yang membawa kebahagiaan baru di tengah kesederhanaan hidup mereka.